Saya rasa nih pertanyaan dan jawaban nggak masuk nih. Nah kalau kayak gini bisa panjang kita rapat, makanya dari tadi ini saya lagi nahan diri juga dari tadi sebetulnya. Salah satu program yang paling bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tadi banyak disampaikan dan juga mendapatkan tanggapan dari Bapak Ibu semua, adalah terkait dengan program desa wisata. Jadi berdasarkan juga data dan evaluasi setidak-tidaknya kepada desa-desa berprestasi terakhir di 50 desa wisata itu terpotret ada peningkatan perputaran perekonomian termasuk juga pelibatan tenaga kerja atau sumber daya manusia di desa wisata itu. Nah, masalahnya memang kami juga sebagaimana Bapak Ibu maklumi tidak bisa berdiri sendiri. Untuk itu mungkin menegaskan kembali beberapa mitra strategis yang tadi didorong untuk lebih dikembangkan lagi. Kami memberikan gambaran lebih detail misalnya saja dengan tidak terpotret di data ini, misalnya dengan Astra Internasional. Astra Internasional itu bersama-sama kami dan selalu update setidak-tidaknya sudah ada 1.200-an desa sejahtera Astra. Kemudian kampung berseri Astra itu sekitar 300-an. Artinya jauh dari effort yang dilakukan oleh kementerian secara keseluruhan. Nah, begitu pula BCA dengan program Bakti BCA. Model kolaborasi ini yang tadi Ibu pimpinan berkali-kali mengingatkan, kami ingin memastikan lagi lebih banyak pihak. Tadi Ibu Menteri, Ibu Wamen juga akan secara khusus misalnya dengan bank-bank himbara yang sedang kami jajaki. Begitu pula dengan kementerian lembaga, misalnya dengan Kemenkop, Kementerian Koperasi setelah MOU, kami Kedeputian Destinasi juga menindaklanjuti dengan PKS-nya. Bahkan menurut dari Kemenkop, satu-satunya kementerian lembaga yang sudah action ke PKS itu di Kementerian Pariwisata. Kami menyodorkan usulan dari 6.190-an desa wisata yang berjejaring di Jadesta, 80 sudah kami sampaikan datanya dan 10%-nya akan disegerakan untuk menjadikan desa wisata percontohan kolaboratif dua kementerian. Mohon maaf, mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Izin Pak Ketua, saya rasa nih pertanyaan dan jawaban nggak masuk nih. Ya, makasih. Ya kan? Sebenarnya jawabannya simpel kok. Memang pariwisata ini PNBP-nya itu nggak langsung. Jadi program ini menghasilkan dampaknya berapa? Nggak bisa terlihat karena pariwisata ini multiplier efeknya. Itu yang mendatangkan pemasukannya, ya kan? Dengan adanya dibangun akomodasi, dengan adanya UMKM dan lain-lain, ya kan? Itu sebabnya. Jadi bukan soal desi. Bapak kan mengatakan uang yang keluar itu program itu dampak langsungnya secara PNBP-nya langsung emang nggak bisa, makanya anggaran ibu itu nggak bisa naik-naik, tidak seperti yang lain. Kalau pertambangan kan jelas PNBP-nya sekian, lu keluar sekian PNBP-nya sekian karena langsung diterima. Tapi pariwisata ini tidak, itu sulitnya. Apa sih hasilnya yang lu dapat dari uang sekian? Multiplier efeknya lah yang mendukung dan menghasilkan di pariwisata ini. Itu sebenarnya kunci dari jawaban yang ditanya oleh Bapak Saleh tadi. Terima kasih. Ya, Ibu Epita mempertegas pertanyaan saya seakan ini, tapi sebetulnya saya akan mempertegas balik. Ya, jawaban Bapak tadi itu tidak masuk. Pak ini Pak Haryono ya, Haryanto. Bapak kan cerita soal desa wisata. Bapak nyebut angkanya salah. Berapa jumlah angkanya tadi Bapak bilang? Jumlah desa wisata itu berapa? Nah, salah Bapaknya. Ada di sini kok presentasinya. Nah kalau kayak gini bisa panjang kita rapat. Makanya dari tadi ini saya lagi nahan diri juga dari tadi sebetulnya. Tapi kalau Bapak menyampaikan angka-angka begini di sini salah, bagaimana? Orang kan lagi ngutip-ngutip nih. Hah?
Iya makanya saya coba luruskan itu satu. Itu salah Pak, itu satu ya. Kemudian yang kedua, Bapak menjelaskan, ini dengarkan yang saya terangkan ini. Ya, ini agak serius saya. Bapak menerangkan tadi ada peran-peran swasta. Bapak sebut Astra. Saya dengar tadi itu. Kemudian ada beberapa lembaga lain yang ikut. Itu kan ya BCA. Itu kan adalah peran mereka membantu. Ya kan membantu supaya program Bapak Ibu terlaksana. Uang dia. Mungkin dari CSR dia pakai membantu kita senang. Semua kita ini yang hadir rapat ini, anggota DPR, rakyat Indonesia yang menonton kita semua, yang menyaksikan kita ikut rapat mengawasi pekerjaan kita ini, senang ini. Bangga kita. Yang saya tanya, pertanyaannya itu fundamental, uang yang kalian buat, yang kalian pegang dari APBN, kemana itu? Paham gak sih bedanya? Jadi kalau ada Astra bantu, itu kan uang dia. Ada BRI ikut bantu, uang dia, kan nggak apa-apa. BCA kan uang dia, boleh kan uang dia bantu. CSR namanya. Sekarang pertanyaan saya tadi, ini kan ada APBN sekian di masing-masing deputi. Dampaknya dalam rangka meningkatkan ekonomi kecil menengah dan outcome-nya yang bisa membuat mereka meningkatkan kesejahteraannya apa? Nah, kebetulan tadi Bu Menteri kasih ke Bapak, misalnya Bapak cerita tempat Bapak aja. Oh, di tempat saya dampaknya begini. Nanti kita ke deputi lain, dampaknya di tempat saya begini. Jadi kami tahu, oh kalau di sini deputi bidang ini ada dampaknya seperti ini. Kalau di event misalnya nanti dampaknya bisa begini. Orang bikin event sekian, nanti yang datang nonton sekian, nanti kemudian nanti pelaksananya sekian, itu semuanya orang terlibat, sekian orang akan terlibat, maka ekonomi mereka akan menjadi baik. Kurang lebih itu kan ada dampaknya. Ini enggak ini. Jauh nih Pak. Jadi menurut saya masih sangat tidak pas jawaban itu. Baru satu nih soal yang ini nih. Jadi saran saya gini aja Bu, ini pun kita seperti yang Pak Putra tadi kalau disetujui. Ini nanti mungkin ada rapat berikutnya, karena kita mau bicara 2026, nanti kan ada per deputi-deputi itu yang bicara, nanti mungkin kita akan lihat dampaknya. Jadi kalau Ibu bikin program apa, ini ya, saya bukan ngajarin ini. Cuma mau menjelasin saja. Kalau misalnya deputi, apalagi sih ini saya mohon maaf ya, deputi ini pun saya nggak hafal semua apa jenis-jenisnya ini, mohon maaf. Ya promosi apa wisata internasional. Ibu promosi wisata internasional. Dalam negeri, ya promosi wisata. Udah saya mau promosikan ini. Nanti kegiatannya adalah satu ini, dua ini, tiga ini. Nah, Ibu sebut dampaknya untuk ekonomi kecil menengah adalah ini. Jadi orang ketika baca presentasinya, oh ini bagus nih. Outputnya, outcome-nya jelas. Sehingga kalau misalnya kita mau mengeritik tuh, Bu yang ini nggak cocok, ganti. Masukin yang lebih bagus. Yang diinginkan masyarakat, Ibu harus dengar kami. Kami kan mewakili mereka, rakyat. Apa keinginan masyarakat? Itu yang harus kami sampaikan. Uang itu bukan uang Ibu. Itu adalah uang masyarakat Indonesia. Berikan lagi kepada mereka. Cara memberikannya gimana? Output, outcome. Dan jelas ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya kami minta itu saja, nanti deputi-deputi ini bikinkan programnya. Oh, jangan kalian bikin program sendiri tanpa koordinasi, konsultasi, dan berdiskusi dengan Komisi 7. Itulah manfaat dari DPR. Ya kan? Kalau kalian bikin sendiri kan sekali lagi, ekonomi rakyat Indonesia ini hanya bisa dipacu perkembangannya kalau pemanfaatan APBN-nya benar. Kan gitu teorinya. Jadi harapan saya yang ke depan begitu, Bu Menteri, izin, nanti Bu Menteri kan tugasin aja nih, deputi-deputi, nanti Bu langsung periksa. Ini kamu nggak bener nih. Ini nggak, gitu. Jadi nanti ke depan, semua yang dipaparkan di sini juga, sekian anggaran kita habis nanti 2026, sekianlah nanti kira-kira dampaknya yang akan dirasakan oleh masyarakat. Tentu tidak semua keinginan masyarakat dipenuhi. Karena dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Baik keterbatasan regulasi, keterbatasan administratif, keterbatasan anggaran terutama juga. Jadi karena itu harus menurut saya pokok-pokok itu menjadi penting sekali. Dan itu nanti akan pegangan kami selama 1 tahun ini 2026.
Iya kan, ini sudah sesuai nggak dengan kesepakatan kita di awal pada tahun 2026 ini untuk tahun 2026 sampai Desember yang akan datang ini. Saya kira itu aja Bu Menteri. Kalau dari saya untuk menanggapi pertanyaan saya itu saya minta tolong itu. Terima kasih. Gimana? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.